Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Hari ini kita akan mulai belajar kembali mengenai sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan penjumlahan bilangan bulat menggunakan sifat penjumlahan bilangan bulat, lalu juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan bilangan bulat menggunakan sifat penjumlahan bilangan bulat. Beberapa sifat dari penjumlahan bilangan bulat adalah sifat tertutup, yaitu sifat penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat. Jadi, misal di sini ada bilangan bulat A, B, dan C, maka A ditambah C itu sama dengan C. Hasilnya C adalah bilangan bulat. Selanjutnya, sebagai contoh, 2 ditambah negatif 8 itu sama dengan negatif 6. Nah, negatif 6, min 8, dan 2 itu adalah bilangan bulat. Nah, coba kalian kerjakan negatif 5 dikurang 7. Nah, apakah hasilnya bilangan bulat? Nah, kita lihat ya, nantinya itu pasti juga hasilnya adalah bilangan bulat. Selanjutnya adalah sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini adalah penjumlahan dua bilangan bulat menghasilkan hasil yang sama walaupun ditukar posisinya. Jadi, apabila ada bilangan bulat A dan B, maka jika kita jumlahkan A ditambah B, itu sama dengan B ditambah A. Sebagai contoh, 3 ditambah negatif 1 itu bisa kita buat menjadi negatif 1 ditambah 3. Kedua-duanya menghasilkan hasil yang sama, yaitu 2. Nah, sekarang coba negatif 5 dikurang 7. Apakah bisa langsung kita tukarkan seperti yang di atas? Nah, kalau kita langsung tukarkan itu tidak betul. Maka kita harus kembalikan lagi kepada operasi bilangan bulat yang sudah kita pelajari kemarin. Ingat, A dikurang B itu sama dengan A ditambah negatif B. Jadi, kita rubah terlebih dahulu. Negatif 5 dikurang 7 menjadi negatif 5 ditambah negatif 7. Maka, apabila dia sudah menjadi penjumlahan, baru kita ubah posisinya menggunakan sifat komutatif. Maka hasilnya sama, yaitu negatif 12. Selanjutnya adalah sifat asosiatif. Jadi misalkan ada A, B, dan C merupakan bilangan bulat, maka kita bisa mengelompokkan penjumlahan tersebut. A ditambah B terlebih dahulu, baru ditambah C. Itu hasilnya akan sama jika kita menjumlahkan A ditambah menjumlahkan terlebih dahulu B ditambah C. Bagaimana contohnya? Nah, kita lihat di sini. Misal ada 3 bilangan, 3, negatif 5, dan 8. Maka kalau kita kelompokkan 3 ditambah negatif 5 itu adalah negatif 2. Kemudian ditambah 8 hasilnya 6. Itu bisa juga kita kelompokkan dalam mengerjakannya. Negatif 5 ditambah 8 dahulu, hasilnya ada 3. Baru 3 ditambah 3 hasilnya ada 6. Maka hasilnya menjadi tetap sama. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian ada masalah 5 dikurang 7? Di situ hanya ada 2 angka, tapi diminta menggunakan sifat asosiatif. Ayo, bagaimana caranya? Nah, ingat, A dikurang B itu sama dengan A ditambah negatif B. Nah, kemudian sifat asosiatif bagaimana? A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung A ditambah B. Maka 5 dikurang 7 kita ubah dulu sifat dari input penjumlahan ya. Jadi itu adalah pengurangan. Kita buat menjadi 5 ditambah negatif 7 sehingga hasilnya adalah 5 ditambah negatif 5 tambah negatif 2. Jadi negatif 7 kita pecah menjadi 2 angka, negatif 5 dan negatif 2. Kemudian 5 dengan negatif 5 itu adalah 0 sehingga hasilnya adalah negatif 2. Pada kasus yang lain bisa kalian cobakan nanti ya. Baik, sekarang
Selanjutnya adalah sifat identitas. Apa itu identitas? Sembarang bilangan bulat jika dijumlahkan dengan 0 sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi misalkan A bilangan bulat, maka A ditambah 0 itu sama dengan A. Atau 0 ditambah A itu sama dengan A. Selanjutnya, inverse aditif. Nah, setiap A bilangan memiliki inverse aditif, yaitu negatif A, yang jika dijumlahkan menghasilkan identitas. Ingat, identitas tadi adalah 0 ya. Jadi, negatif A adalah inverse aditif dari A. Nah, jadi A ditambah negatif A sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita lihat contoh. Jadi 8 ditambah negatif 8 sama dengan 0. Nah, karena sifat inverse aditif ini maka akan menimbulkan suatu teorema 1, yaitu misal A, B, dan C sembarang bilangan bulat, maka berlakulah A ditambah C itu sama dengan B ditambah C, maka A sama dengan B. Itu bisa kita buktikan. Jadi kalau teorema itu harus kita buktikan ya nak ya. Jadi buktinya kita buat A ditambah C sama dengan B ditambah C. Kedua ruas kita tambahkan negatif C. Maka C tambah negatif C menjadi 0. Sehingga hasilnya adalah A sama dengan B. Selanjutnya teorema 2 timbul juga. Misal B sembarang bilangan bulat, maka B itu sama dengan negatif dari negatif B. Ya. Jadi seolah-olah negatif dalam kurung negatif B itu adalah positif B. Buktinya kita ambil misal B sembarang bilangan bulat, maka inverse aditif adalah min B. Lalu di-inverse aditifkan lagi, min B itu menjadi negatif B. Nah, kalau dia dibolak-balik seperti itu, berarti kalau kita lihat balik lagi yang negatif B, maka dia kembali menjadi B. Ya, jadi kalau 2 sama aditifnya adalah min 2. Diaditifkan lagi jadi min 2. Nah, min 2 itu kan baliknya lagi adalah positif 2. Oke, selanjutnya kita coba dalam permasalahan konteks. Misalkan Kak Dani memiliki 4 buku tulis. Nah, buku tulis yang dibutuhkan Kak Dani sebanyak 10 buku. Berapa banyak buku yang belum dimiliki Kak Dani? Ingat, ya. Kak Dani membutuhkan 10 buku. Kak Dani baru memiliki 4 buku tulis. Nah, buatlah menggunakan kalimat matematika masalah tersebut, kemudian diselesaikan menggunakan sifat asosiatif. Ya, begini penyelesaiannya. Jadi, 4 buku tulis kita buat menjadi 4, 10 buku tulis yang dibutuhkan menjadi negatif 10. Karena, mengapa dia menjadi negatif 10? Karena dia belum memiliki buku tersebut. Ya. Jadi di sini kita dalam mengajarkan anak-anak itu jangan dalam bentuk pemikiran yang negatif ya, misalnya hutang, meminjam, nah itu tidak bagus. Jadi kita carilah kalimat yang positif. Jadi dia masih membutuhkan atau diambil atau bagaimana dalam bentuk permasalahannya ya. Jadi kalimat matematikanya menjadi 4 ditambah negatif 10. Jadi hasilnya adalah negatif 6. Ya, artinya 6 buku yang belum dimiliki oleh Kak Dani. Jadi masih belum dimiliki oleh Kak Dani adalah 6 buku. Secara asosiatif dapat ditulis 4 ditambah negatif 10 sama dengan 4 ditambah. Nah, kita harus memunculkan 2 bilangan lagi untuk menggunakan sifat asosiatif. Jadi negatif 10 kita pecah menjadi 2 angka. Satu angka yang akan menjadi 0 dari positif 4. Berarti negatif 4. Jadi negatif 4 ditambah negatif 6. Nah, 4 ditambah negatif 4 itu adalah 0. Sehingga hasilnya adalah negatif 6. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Sekarang silakan mengerjakan aktivitas pada LKM yang telah disediakan. Ibu tunggu pada forum diskusi untuk kita bahas secara bersama-sama. Semoga berhasil ya. Kita lanjut nanti pada materi berikutnya.
Demikian Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.